dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu melihat dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi kita paham Roh Tuhan yang bekerja. Itu membuat kita mampu, itu membuat kita bisa, itu membuat kita gigih untuk menjalankan penderitaan-penderitaan yang kita lakukan, di mana Yesus mengatakan jika kita mengikut Yesus, kita harus memikul salib. Berarti berat. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan harus menanggalkan kedaginganmu. Itu berat jika kita berpikir dengan pikiran kita. Tapi jika kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, tentu ada Roh penolong itu yang menolong kita, sehingga kita mampu, sehingga kita bisa melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan jangan kita pakai logika kita, pikiran kita. Makanya banyak saat ini juga ya hamba-hamba Tuhan ya pakai pikirannya, sehingga dijual nama Yesus demi ini. Jadi bukannya keselamatan yang dikejar, tapi mamon. Nah, jadi kenapa? Karena dia pakai pikiran dia. Padahal kita hidup ini kita tahu 70, kalau kuat 80 tahun. Kemana kita? Walaupun mungkin banyak ini kita, untuk apa itu semua? Semua itu kan kita tinggalkan. Tubuh kita juga kita tinggalkan. Untuk apa? Toh kita gara-gara gini kita jadi binasa. Kita dibakar selama-lamanya. Tapi manusia ya sangatlah heboh memikirkan hal-hal ini tadi. Segala cara dikerjakan untuk menunjukkan ini. Walaupun dia tahu itu bahwa itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, tapi karena ini dia enjoy saja, dia senang-senang saja, tidak mau tahu. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita sadari jika kita memang betul-betul mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidaklah seperti manusia mengatakan kehidupan kekal itu tidaklah gampang. Tidak gampang. Jangan kita mengatakan Yesus disalib, sudah dosaku sudah tebus. Saya sudah merdeka, saya sudah selamat. Oleh karena iman saya akan selamat. Itu memang menurut perkataan-perkataan manusia. Jika kita membaca firman Tuhan ini dengan detail, kita imani, percaya dan taati, tidaklah seperti yang di perkataan-perkataan manusia. Cukup percaya saja. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada Alkitab. Kita baca Alkitab ini, kita renungkan Alkitab ini, kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, supaya Roh Kudus itu yang berkata-kata dalam hati kita seperti yang tadi. Ia akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi minta kepada Tuhan Roh Kudus ini, Roh penolong ini, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Minta itu. Jika kita sudah mendapatkannya, kita sudah enjoy. Kita merasa senang. Kenapa? Karena ada Roh Tuhan yang bekerja dalam hati kita ini. Walaupun mungkin gejolak, tantangan, masalah, pergumulan, tapi kita tetap bersyukur. Tetap kita bahagia, tetap kita senang. Walaupun secara daging itu kita menderita. Karena apa? Kesenangan itu adalah karena ada Roh Tuhan bekerja dalam hati kita ini. Bapak Saudaraku, jika tidak ada Roh Kudus bekerja dalam hati kita ini, banyak orang mendeli, banyak orang putus asa, banyak orang stres. Bahkan banyak juga hamba-hamba Tuhan yang murtad. Karena apa? Karena tidak ada Roh Kudus yang dipikirkan hal-hal tentang dunia ini terus. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita memang betul-betul memang ingin mendapatkan kehidupan yang kekal itu, tidak ada jalan lain kembali kepada firman kebenaran, di mana Yesus memperjelas tahun 2000 lalu bagaimana cara untuk mengikuti jalan kehidupan itu. Karena Yesus mengatakan di Yohanes 14 sini ayat 12, katanya tadi sini Yohanes 14 ayat 6 ini mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekiranya ia
mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah, jadi jika kita memang tahu kita ini anak Tuhan, kita sudah mengenal Bapa kita. Makanya Yesus mengatakan, ya walaupun kamu dihina, dicaci, difitnah, jangan kamu tawar hati, karena lebih dulu saya melakukan mereka untuk aku. Jadi kamu sebagai anak-anakku, tentulah kamu juga akan dibuat sedemikian rupa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pada pagi hari ini karena waktu kita sudah habis, terima kasih banyak. Semangat terus baca Alkitab, undang Roh Kudus, lakukan taat dan setia. Pasti kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal itu, karena Yesus sudah menjanjikannya kepada kita. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.